Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di stand pameran Sekolah Penggerak Kabupaten Sdn Rappan untuk melaksanakan kegiatan pemaparan materi tentang gerakan literasi sekolah satu buku satu hari yang difasilitasi oleh channel Edu Merdeka MBS Rappan. Pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Bapak Abdul Salam SPD MPD, Kepala SD Negeri 2 Masepe Kabupaten Sdn Rappan. Ini turut memeriahkan, mensukseskan hari jadi Kabupaten Sdn Rappan yang ke-679, Sidrap kolaborasi, Sidrap tangguh. Untuk itu mari kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Abdul Salam MPD, Kepala SD Negeri 2 Masepe Kabupaten Sidrap. Namun sebelumnya kita pemirsa mohon perkenan beliau sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Pak Lukman, host yang hebat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di podcast ini untuk sama-sama berbagi praktik baik. Dan kesempatan ini saya diberikan amanah untuk sedikit memaparkan bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah satu buku satu hari yang kami laksanakan di sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Abdul Salam SPD MPD, Kepala UPT SD Negeri 2 Masepe, salah satu sekolah penggerak angkatan pertama Kabupaten Sidrap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemirsa yang budiman, gerakan literasi sekolah sebenarnya ini adalah bukan hal baru yang kita dengarkan. Gerakan ini sudah beberapa tahun kemarin itu sudah di-launching oleh pemerintah, sehingga di setiap sekolah itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkannya gerakan membaca, ya, baca 15 menit sebelum masuk belajar. Yeah. Namun sebelumnya saya sedikit jelaskan apa sebenarnya itu literasi, ya. Literasi. Literasi menurut gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas, ya, melalui berbagai aktivitas antara lain apakah membaca, melihat, menyimak, menulis ataupun yang lainnya. Itu pengertian dari gerakan literasi sekolah. Tentu menurut ahli yang lain banyak referensi-referensi yang kita bisa dapatkan mengenai pengertian dari literasi tersebut. Perlu sedikit saya juga sampaikan bahwa literasi Bapak dan Ibu sekalian itu bukan hanya membaca, menulis, ya. Literasi dasar sebenarnya itu ada 6. Ya. Ada 6. Pertama ada namanya literasi baca tulis, ada namanya literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini literasi dasar yang yang wajibnya kita harus mengetahuinya semua. Iya. Namun yang biasa kita kenal adalah literasi khusus membaca, menulis. Iya. Oh, iya. Baik. Saya lanjut? Ya, silakan. Ya, baik. Ya. Tadi ada pertanyaan, apa yang melatar belakangi sehingga program ini muncul? Baik, pemirsa sekalian, bahwa yang melatar belakangi program ini pertama adalah sama-sama kita mengetahui bahwa minat baca untuk anak-anak kita itu sangat rendah, ya. Dibuktikan dengan PISA, hasil PISA, Program International Study and Assessment, itu kita di Indonesia itu menempati urutan yang ke-74 atau peringkat ke-6 dari bawah. Iya. Kalau dia ke-6 dari bawah, ya. Ada 80, ya. Iya. Kalau di di ASEAN ini Singapura, kita jauh dari Singapura. Iya. Sedangkan yang tertinggi di dunia sekarang itu adalah RRC, ya. Ini hasil dari PISA dari 2018. Iya. Jadi itu yang pertama, ya, hasil PISA yang rendah sekali. Kemudian yang berikut adalah ini berdasarkan dengan berdasarkan dengan visi misi sekolah kami. Iya.
Saya jelaskan dulu bahwa setiap program yang kami laksanakan di sekolah itu Pak harus berdasarkan dengan visi misi. Tidak boleh lepas dari realnya itu. Acuannya. Apa visi misi kami itu bahwa membentuk manusia yang yang belajar sepanjang hayat. Ini untuk belajar sepanjang hayat kan butuh membaca. Bagaimana mata mulutnya kalau tidak? Jadi disertai dengan membaca. Apalagi kan kita kan Muslim ya, ikra ya. Menjadi kewajiban untuk membaca. Jadi yang pertama itu adalah memang sudah dengan visi misi kita, sekolah kita itu membantu generasi yang belajar sepanjang hayat, yang berproses Pancasila berdasarkan dari merdeka belajar. Yang kemudian yang ketiga, yang latar belakangnya adalah hasil dari rapor pendidikan kami yang masih rendah. Jujur saya katakan bahwa rapor kami itu masih di bawah minimal ya. Angka di mana? Literasi di bawah kompetensi. Di bawah kompetensi. Masih warnanya warna malu kalau kita sebut warna kuning, masih kuning, kuning. Itu yang latar belakangnya Pak. Jadi pemirsa, jadi ini narasumber sudah menjelaskan latar belakang tadi ada 3. Jadi yang pertama kemampuan anak membaca rendah berdasarkan juga PISA itu rendah. Kemudian beliau menjelaskan juga dari rapor pendidikan masih di bawah. Ini sudah berbasis data. Jadi pemirsa sekalian, memang kita di Sekolah Penggerak ini sudah dirilis itu rapor pendidikan, dan untuk merencanakan program-program ke depan kita memang diminta untuk merujuk ke rapor pendidikan atau profil sekolah. Dan tadi memang visi. Jadi beliau ini sudah menjelaskan sesuai dengan visi misinya sekolahnya. Jadi visi memang sudah di kepala, bukan hanya di papan di baliho atau di itu, tapi sudah di kepala untuk diprogramkan bagaimana program mengacu pada visi misi. Betul. Nah, tentu pemirsa sekalian, kita ingin mengetahui lebih lanjut kira-kira apa tujuan dan manfaat program ini, sehingga beliau meluncurkan, kalau saya katakan ini Geli Saku Sari, gerakan literasi sekolah, 1 buku 1 hari. One day one book. Wah, luar biasa. Nah, kita ingin melihat lebih lanjut kira-kira tujuan manfaatnya lebih jauh. Saya silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Lukman. Tujuan kami adalah yang pertama untuk menjadi tujuan pokok kami adalah untuk meningkatkan minat baca siswa. Ini yang utamanya. Meningkatkan minat baca siswa, karena kami sadari bahwa selama ini anak-anak membaca tapi itu ada unsur terpaksaan dari gurunya, dan sebagainya. Ini belum membudaya, dan kami harapkan betul bahwa nanti program ini nanti menjadi membudaya di sekolah, sehingga nanti tertular kepada sekolah-sekolah lain. Itu harapan kami. Ketika nanti sudah membudaya di sekolah, anak-anak itu alangkah bangganya kita itu kalau misalnya kita lihat anak-anak pikir jajan tapi mententem buku. Ini nampaknya. Kita harapkan seperti itu nanti di sekolah ini menjadi budaya, sehingga anak-anak kita nanti itu referensinya itu luar biasa banyak, sehingga nanti menulisnya bagus, terbiasa menulis itu sarannya, bukan bacanya saja tapi menulisnya. Kenapa bisa menulis? Itu tadi karena banyak kosakatanya, banyak referensinya. Supaya saya analogikan bahwa membaca sebenarnya itu kepada anak-anak saya sampaikan, kepada juga teman-teman guru ketika rapat saya sampaikan bahwa membaca itu saya ibaratkan dengan ATM. Ada ATM-nya. Tempat pengumpulan. Tempat kosakata, banknya. Bank ada bank, bank kosakatanya. Nah, ini. Bagaimana bisa banyak banknya kalau tidak banyak membaca? Bagaimana bisa mengungkapkan apa-apa yang bisa disampaikan kalau tidak membaca? Karena tidak punya banyak referensi, tidak punya banyak kata-kata kosakata yang mendukung, sehingga tertulisnya terhambat. Itu. Kemudian manfaatnya itu tujuannya kami akan menjadi budaya baca, meningkatkan budaya baca siswa. Kemudian manfaatnya luar biasa manfaatnya. Bukan cuma untuk siswa. Tapi juga nanti manfaatnya ini tertular kepada teman-teman lain. Saya kemudian kepada gurunya bisa menginspirasi teman-temannya lain. Begitu warnanya Pak. Iya Pak. Jadi saya kira memang betul yang disampaikan narasumber bahwa ini awalnya intervensi mau ada sedikit pemaksaan, kemudian setelah itu ada pembiasaan. Nah, setelah pembiasaan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya itu sudah kebutuhan. Betul. Kalau sudah menjadi kebutuhan,
artinya ada unsur keikhlasan untuk melakukannya. Betul. Bukan nanti ada perintah. Ada perintah. Iya. Jadi betul ini manfaatnya sangat bisa menginspirasi buat kita semua pemirsa. Dan mungkin lebih lanjut kita perlu tahu model-model penerapannya ini Geli Sakusari, gerakan literasi sekolah satu buku satu hari di UPT SD Negeri 2 Mas CP Kabupaten Sidrap. Bagaimana teknik-tekniknya sehingga bisa berjalan lancar di sekolah. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Ini adalah gerakan ya, gerakan itu ini butuh kesepahaman, butuh keseragaman langkah. Iya, itu. Makanya ini tidak berjalan kalau hanya satu dua orang tidak bisa. Hanya misalnya kepala sekolahnya mau, hanya perpustakaannya mau, guru kelasnya satu, yang lainnya tidak. Tapi ini Pak satu sistem ini yang mendukung semuanya. Yang melibatkan bukan saja guru tapi juga termasuk orang tua siswa aktif dalamnya. Masing-masing punya peran tersendiri. Dan ini kita laksanakan ini bukan bahwa langsung Pak, ini dimulai dengan beberapa pertemuan sehingga ini diluncurkan sehingga alhamdulillah berjalan ini 2 tahun ini alhamdulillah. Kemudian bagaimana langkahnya penerapannya? Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang budiman, langkahnya itu pertama, setiap hari itu anak-anak diwajibkan mengambil buku di perpustakaan. Iya. Satu buku. Satu anak. Iya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Iya, mengambil buku. Tentu dengan tingkatan yang berbeda ya. Misalnya kalau kelas 1 kan dia suka cerita-cerita bergambar, ya silakan. Kami berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih sesuai dengan minat bacanya sendiri. Iya, minat bacaan sendiri. Dan bagaimana model penerapannya di masing-masing guru juga begitu. Dengan tentukan model pembacaan untuk kelas rendah beda di kelas tinggi. Untuk kelas rendah ini kita bisa dengan membaca nyaring dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika anak ini sudah mendapat buku, maka mereka masuk di perpustakaan itu dicatat Pak. Dicatat oleh pustakawan, baik secara manual maupun secara digital. Iya, digital. Alhamdulillah karena sekolah kami sudah menerapkan digital, perpustakaan digital. Sudah diferensiasi. Iya. Alhamdulillah kalau di sekolah kami alhamdulillah. Mengakomodasi semua. Betul. Itu Pak ada di webnya semua. Jadi kami punya web dan anak-anak bisa itu mengakses di web itu. Apakah macam-macam situ digital. Kami sekolah kami sudah mengarah ke digitalisasi di webnya di situ ada. Kemudian ada juga absen digitalnya. Kemudian ulangannya kemarin simpel kita juga pakai simpel. Meskipun dari ini kita adopsi dari SMP Pak terus terang SMP ya. Tapi kami terapkan di sekolah untuk kemarin itu. Jadi anak ini ketika itu masuk di kelas ini Pak dicatat. Apa yang dicatat siswa? Siswa itu mencatat identitas buku. Iya. Mungkin kalau di SMP resensi buku biasa begitu ya macam hari tanggalnya, kemudian judul bukunya, nama pengarang, nama rabi, tahun terbit, isi ringkas buku. Kemudian Pak setiap itu anak disuruh tampil, mana wakil ada ditunjuk siapa di situ yang bisa kasih keberanian untuk menampilkan apa isi buku itu. Apa isi membacakan di depan kelas atau misalnya mau masuk kelas, anak ini sebelum masuk ditanya dulu judul buku yang dibaca kemarin ya, apa dibaca tadi, baca ayo baru masuk kelas. Di samping tentu bukan cuma itu, kan bisa matematika juga tapi kita masukkan di program ini untuk setiap hari bahwa anak-anak itu ditanya itu sehingga tidak tidak hilang itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian itu kita punya juga kertas lembar kertas itu disimpan itu judul bukunya itu disimpan di ada namanya kayak bank ada itu kalau kotak surat ya. Istilahnya buku yang sudah dibaca. Dulu buku dibaca dimasukkan situ, baru diambil situ. Oke. Itu. Nanti itu bisa diambil Pak. Misalnya berjalan 3 bulan lah, diambil itu kotak itu anggar ke undiangnya, digulung itu diambil, disebut. Anak itu bisa tahu ditanya siapa nama penerbitnya, kayak begitu. Gitu aja kan? Supaya tertanam betul ini. Oh iya Pak. Kemudian anak ini Pak dikasih reward. Kita kasih reward, ada kasih reward siapa yang paling banyak membaca buku dan sebagainya, itu kita kasih reward supaya itu menjadi pemberi semangat bagi anak-anak kita untuk terus membaca dan sebagainya. Itu. Ya, jadi pemirsa sekalian, luar biasa ini dari narasumber sudah menjelaskan model penerapan Sakusari
di sekolahnya, 1 buku 1 hari. Di UPT SD Negeri 2 Mas CP itu tadi anak-anak diwajibkan masuk persekaan, 1 buku 1 anak, kemudian dicatat. Ya, anak yang mau di digital, buku digital bisa juga, jadi sudah diferensiasi ini. Anak-anak kemudian ditindaklanjuti dengan kontrol, kontrol ada ATM apa semua, masuk kelas ditanya, bahkan dikomunikasikan lewat apakah depan kelas atau di apel pagi. Kemudian dikasih penghargaan. Ini luar biasa ini untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Jadi tadinya literasi itu kita hanya melihat membaca dan menulis, tapi ini sudah lebih jauh, anak-anak bisa memahami apa yang ditulis, karena di resensi buku atau isi ringkas buku tidak bisa meringkas kalau tidak pernah dibaca, tidak pernah ditulis. Nah, itu jadi ini sudah luar biasa, ini pembiasaan untuk anak-anak. Cuma memang Bapak Ibu kita perlu tahu lebih lanjut. Nah, ini kan yang disampaikan tadi keberhasilannya. Mungkin ada anak-anak tidak mau menulis, tidak mau membaca, mungkin pernah ditemukan seperti itu. Atau memang awalnya anak-anak mau semua menulis atau tidak, tapi mungkin dalam satu sekolah itu anak-anak tidak mau menulis, tidak mau membaca. Bagaimana tantangan mungkin ini dihadapi, dan kira-kira harapannya ke depan bagaimana? Iya baik. Setiap program itu Pak banyak pasti ada tantangan. Jujur jujur diakui bahwa tidak mungkin, program ini tidak berjalan mulus, ada tantangan saja kita hadapi. Jadi yang jelasnya bahwa setiap kegiatan itu dikontrol oleh gurunya, ada kontrol guru, siapa-siapa yang membaca hari itu dikontrol. Kemudian apa tantangan kita hadapi? Tantangan kita hadapi pertama adalah kita harus memenuhi fasilitas yang ada di sekolah itu. Misalnya bukunya ini, karena biar program berjalan, tapi apa dia mau baca anak kalau tidak ada bukunya? Ini kan harus kita siapkan semua fasilitas itu, bukunya, kemudian tempat-tempat membacanya, apakah di bawah pohon dan sebagainya. Kita serahkan kepada anak di mana sudut-sudut baca yang mereka untuk punya minat ya, punya semangat yang tinggi untuk membaca. Kita siapkan semua itu. Sarana prasarananya. Kemudian ketika ada anak yang tidak membaca, karena terus terang anak-anak yang kelas rendah yang tidak bisa jangan akan membaca, ini belum lancar membaca. Ini kita tugaskan kepada guru kelasnya untuk bagaimana supaya anak ini yang masih terbata-bata membaca itu bisa lancar membacanya dan sebagainya. Itu tekniknya, ada tekniknya Pak. Makanya tadi kami katakan bahwa namanya membaca nyaring dan sebagainya, baca lancar, membaca ini kan kita sesuaikan dengan fase masing-masing ke kelas anak. Bagaimana harapan kira-kira kedepannya ini supaya bisa lebih maksimal, gerakan ini bisa efektif dan seterusnya. Baik, gerakan ini perlu saya jelaskan bahwa gerakan ini itu diawali dengan intervensi. Tidak, karena anak itu Pak kata maunya yang dengan zona-zona nyaman semua, malas membaca. Jangan anak-anak kita saja ini luar biasa malasnya membaca. Makanya kita intervensi anak. 1, 2, 3 bulan itu kita intervensi dulu. Kemudian insya Allah menjadi Pak, lama-lama menjadi terbiasa dan membudaya. Ini kita harapkan betul ke depannya. Sehingga nanti program-program ini Bapak dan Ibu sekalian perlu saya jelaskan bahwa kita harus punya berkolaborasi dengan semua pihak, orang tua, guru dan sebagainya. Kemudian apa-apa yang menghambatnya itu kita bagaimana supaya kita sedikit menghindari penghambat itu, seperti misalnya pemanfaatan HP yang ini yang luar biasa, ini penghambatnya luar biasa sehingga malas anak-anak membaca. Kalau nonton game luar biasa anak-anak, tapi kalau disuruh membaca itu luar biasa juga malasnya. Sehingga kedepannya kami harapkan kepada semua pihak, bukan saja sekolah kami, tapi ini menjadi nanti budaya untuk semua sekolah bisa menerapkan ini. Tentu dengan model yang tentu lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah saya juga baik, tidak. Ini betul-betul saya mengharapkan kepada semuanya bisa mengadopsi model ini, tentu dengan masing-masing punya karakter dan model-model yang berbeda. Mudah-mudahan nanti juga pimpinan kita ini baru merespon kegiatan ini sehingga sidrap itu budaya bacanya tinggi, sehingga nanti itu apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana, khususnya dari pencapaian dari literasi anak kita yang tinggi tentunya. Jadi pemirsa yang budiman, yang saya hormati, demikian tadi paparan dari narasumber kita, Abdul Salam SPD MPD, Kepala SD Negeri 2 Mas CP Kabupaten Sidrap, terkait dengan
Galis sakurasi. Gerakan literasi sekolah satu buku satu hari. Ini kita berharap dia bisa mengatasi tantangan. Kita sekarang kan membudaya bahwa kemampuan membaca anak tinggi tapi daya baca rendah. Kenapa? Kemampuan membaca tinggi itu berjam-jam kalau pakai HP. Iya. Tapi daya bacanya rendah. 5 menit saya membaca, kalau sudah buku sudah mengantuk. Kalau berjam-jam di HP itu sudah. Makanya dia padukan tadi dengan digital dengan manual. Betul. Nah ini perlu diakomodasi semua minat supaya bisa sukses kegiatan ini. Dan ini mungkin ada closing statement. Saya berikan. Silakan closing statement terakhir. Terima kasih. Dengan program Sekus hari ini, satu buku satu hari, diharapkan betul-betul pertama minat baca kita anak meningkat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah karakter anak kita jauh lebih baik ketika memang sudah minat bacanya tinggi. Jadi bukan cuma hanya cerdas, pintar, tapi dia juga berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih narasumber. Jadi pemirsa, itulah tadi closing statement terakhir dari narasumber. Jadi beliau berharap nanti anak-anak ke depan ini dengan adanya gerakan literasi ini bukan hanya cerdas tapi juga berkarakter. Ya, artinya karakter ini sudah luar biasa, mencakup profil pelajar Pancasila. Dia jujur menyampaikan buku yang dibaca, menyetor dan seterusnya ini, dan ada mandiri di dalamnya. Muncul di situ dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu pemirsa, tibalah kita pada terakhir ini. Saya atas nama host dan kru yang bertugas pada kesempatan ini di Edu Merdeka channel MBS Muhammadiyah Rapang yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolahnya MBS Rapang, Bapak Ridwan SPD, sangat membantu kita dalam podcast ini untuk mengkomunikasikan program-program sekolah penggerak, berbagi praktik baik, dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan kita berharap banyak subscribe, nonton live streaming ini, dan banyak masukan-masukan untuk perbaikan lebih lanjut program ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sudah remedial ini.